Oke, Bapak Ibu, kali ini kita mengambil tema yang bisa dikatakan lagi happening gitu ya, yaitu terkait dua term ya, yaitu tentang term kurikulum merdeka dan juga term platform merdeka mengajar. Sehingga webinar kali ini, ya Sempol kali ini kita mengambil judul menyongsong kurikulum merdeka dengan platform merdeka mengajar, best practice sekolah penggerak, kayak gitu. Tata tertibnya Bapak Ibu ya yang hadir di ruang Zoom ini nanti diharapkan nanti aktif ya Bapak Ibu, tetapi nanti aktifnya pada saatnya ya. Jangan aktif pada saat yang tidak tepat. Nanti kita akan ada sesi diskusi dan nanti diskusinya nanti bisa menggunakan forum chat dan juga langsung bertatap muka gitu ya. Sehingga nanti open mic dan juga open chat. Selama pemberian materi, penyampaian materi dari narasumber, ya, nanti kedua fitur ini, ya kolom chat akan dinonaktifkan dulu dan mulai akan di-on-kan pada saat sesi diskusi dimulai. Mikrofon mohon di-on-off-kan dulu ya, Bapak Ibu, supaya nanti apa? Supaya nanti kita bisa menyerap dengan baik apa yang disampaikan oleh para narasumber. Kemudian nanti jangan tanya juga daftar hadirnya mana, karena nanti akan dibagikan pada saatnya seperti itu. Ini 4 hal yang perlu kita sepakati bersama supaya jalannya kegiatan bisa berjalan dengan apik. Kemudian rundown-nya ini tadi kita mulai jam 12.45 sudah kita buka gitu ya, serta masuk ruang Zoom. Jam 13 kita udah mulai gitu ya. Nanti saya mengantarkan dan juga akan dibuka oleh Mas Ketua. Kemudian nanti materi pertama mohon izin Pak Eko, Bu Justina. Pertama dari yang best practice-nya dulu, kemudian nanti yang kedua dari Ibu Justina selaku pelatih ahli di sekolah penggerak. Kemudian nanti kita baru masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab, kemudian nanti ada informasi dan yang terakhir kita menutup seperti itu. Bapak Ibu, sebelum dimulai ya, saya perkenalkan dulu narasumber hebat kita. Ada 2, yang pertama Ibu Dr. Anda Justina Sri Rahayu MPD. Beliau merupakan pelatih ahli sekolah penggerak dan juga founder dari pengawas inovatif gitu ya. Saya terus terang belum pernah ketemu sama Justina. Makanya ini kali pertama kayaknya saya ketemu sama beliau dalam ruang maya gitu ya. Mudah-mudahan pada kesempatan lain saya bisa bertemu dengan beliau untuk belajar sesuatu yang memang beliau sangat ahlinya. Kemudian ada teman saya Pak Eko Pramono gitu ya. Beliau kepala SD Negeri Wonosari 2 Gunung Kidul. Beliau salah satu kepala sekolah pelaksana di sekolah penggerak. Dari kedua narasumber ini nanti kita akan belajar banyak hal terkait apa itu kurikulum merdeka dan bagaimana peran dari platform Merdeka Mengajar di dalam kurikulum merdeka itu. Seperti itu. Untuk memulainya, ini Pak Eko, ya beliau pengalaman organisasinya sungguh luar biasa. Sampai sekarang beliau di Ketua IKI Kabupaten Gunung Kidul, tapi sudah migrasi sebagai pengurus IKI wilayah. Kemudian sekarang pengurus wilayah Rapi, gitu ya. Dan juga dari sisi kompetensi beliau di komunitas sebagai Google DCL level 1 gitu ya, lulusan terbaik juga dari S2 MPUNY Manajemen Pendidikan. Itu pengalaman dan CV beliau. Untuk yang Bu Yunita nanti langsung sama beliaunya kayak gitu. Oke, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu ya. Ini saya serahkan ke Mas Ari Gunawan selaku Ketua IKI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan sambutan untuk pelaksanaan seminar pendidikan online ini sebelum pemateri menyampaikan materinya. Pada Mas Ari Gunawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Topari selaku moderator yang telah memberikan kesempatan pada kami. Selamat datang dan selamat bergabung pada Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam kesempatan
seminar pendidikan online edisi perdana di tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami berharap mudah-mudahan menjadi awal yang baik di tengah semangat yang digalakkan oleh kementerian tentang merdeka belajar dan merdeka mengajar ini menjadi sebuah peluang bagi kita untuk selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, menurut informasi yang kami terima dari teman-teman bidang pendidikan, pelatihan, dan teknologi informasi IGI selaku penyelenggara kegiatan siang hari ini, tercatat kurang lebih 119 pendaftar, namun mungkin masih dalam proses bergabung, mudah-mudahan nanti bisa segera mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan pada narasumber kita di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan diri untuk sharing and growing together di siang hari ini. Yang pertama Ibu Justina Sri Rahayu, pelatih ahli sekolah penggerak. Terima kasih Bu Yus yang sudah berkenan berbagi siang hari ini. Kemudian Bapak Eko Pramono, Kepala Sekolah Penggerak kita dari Gunung Kidul. Terima kasih atas luangnya waktu Bapak Ibu sekalian membersamai kita pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya yang terakhir, kami berharap di dalam webinar itu tidak semata-mata kita mendengarkan informasi, tetapi pasca kita tahu informasi itu apa yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan inspirasi yang kita terima siang hari ini bisa menjadi sebuah penyemangat untuk menerapkan di lingkungan terkecil kita, di kelas-kelas kita maupun di sekolah-sekolah kita, walaupun mungkin belum bergabung dalam program sekolah penggerak, tetapi kita bisa mengambil semangat dan nilai-nilai baik dari pengalaman yang nanti akan disampaikan oleh Bu Justina dan Pak Eko Pramono. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Topari selaku moderator untuk membersamai dan menjalankan kegiatan kita siang hari ini dengan sebaik-baiknya. Seraya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mohon izin dari Bapak Ibu sekalian, kegiatan seminar pendidikan online Sempol edisi 01 pada kesempatan siang hari ini saya buka dengan melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penuhnya kami serahkan pada Pak Topari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Topari. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari Gunawan atas sambutan dan juga pembukaannya. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir dan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Oke Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu gitu ya, dan saya juga tidak sabar lagi nih belajar bareng dengan Bu Justina, dengan Pak Eko Pramono terkait dengan kurikulum penggerak dan juga kurikulum merdeka gitu ya. Saya masih sering belepotan kurikulum merdeka dan juga platform Merdeka Mengajar gitu ya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Eko Pramono untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu, kemudian nanti berikutnya dilanjutkan dengan Bu Justina. Kepada Pak Eko, kami persilahkan. Terima kasih Pak Topari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Ari Gunawan selaku Ketua IGI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang sama-sama kita hormati, Ibu Justina Sri Rahayu selaku narasumber sekaligus pelatih ahli sekolah penggerak yang kami hormati, dan Bapak Ibu peserta seminar online atau Sempol, seminar pendidikan online IGI Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya banggakan. Puji syukur yang tiada terkira saya ungkapkan pada siang hari ini kita bisa belajar bersama. Saya bukan narasumber Bapak Ibu, namun kemarin diberi dawuh oleh para petinggi IGI untuk sekedar memberikan praktik baik atau best practice di sekolah saya yang kebetulan lolos sebagai sekolah penggerak angkatan pertama. Karena ini best practice, nanti mungkin kita akan lebih banyak diskusinya. Bisa jadi best practice yang sudah saya laksanakan akan bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain, karena ini sangat mudah sekali Bapak Ibu dan sangat menunjang untuk ketugasan kita. Baik, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Pak Topari sampun muncul nggih untuk share screen-nya nggih. Ampun Bapak. Oke. Bapak Ibu, saya mengusung judul Pasanggowo Sekolah Penggerak dalam kerangka platform Merdeka Mengajar. Jadi apa itu Pasanggowo ya nanti kita ikuti bersama-sama Bapak Ibu. Untuk yang pertama,
bahwa best practice ini dilatar belakangi oleh administrasi memiliki peran yang sangat strategis di sekolah, sehingga memerlukan petugas khusus atau yang sering kita sebut dengan tenaga administrasi sekolah atau TAS. Nah, sekolah dasar negeri ini berita buruknya Bapak Ibu, sebagian besar tidak memiliki TAS, sehingga ketugasan administrasi diborong oleh kepala sekolah, oleh guru yang punya kemampuan komputer dan sebagainya. Nah, solusinya apa dengan kondisi ini? Saya memberikan Pasanggowo. Pasanggowo adalah pengelolaan administrasi sekolah dengan Google Workspace pada sekolah penggerak dalam kerangka platform Merdeka Mengajar. Nah, lanjut saja Bapak Ibu, untuk tujuan dari Pasanggowo ini adalah kami akan mendeskripsikan pengelolaan administrasi sekolah dengan Google Workspace SD Negeri 2 Wonosari Gunung Kidul yang dapat diaplikasikan. Sekali lagi yang dapat diaplikasikan ini Bapak Ibu, karena saya punya keyakinan dan sudah berputar ke beberapa sekolah penggerak dan bukan sekolah penggerak untuk mensosialisasikan Pasanggowo ini. Sehingga saya memberikan jaminan bahwa ini dapat diaplikasikan ke seluruh sekolah penggerak maupun yang bukan penggerak. Nah, untuk manfaatnya Bapak Ibu, kita akan memberikan gambaran tentang pemanfaatan Google Workspace, contoh-contoh platform Google Workspace yang dapat diterapkan di sekolah dasar dan langkah-langkah singkat pemanfaatan Google Workspace. Meskipun karena terbatas oleh waktu, semuanya mungkin tidak akan kita bahas dengan terinci. Namun ini hanya sebagai pemantik untuk diskusi kita selanjutnya. Nah, kajian dan tinjauan pustaka, mohon maaf, ini saya bentuknya seperti ini karena bentuknya best practice nih Bapak Ibu. Artinya ini praktik baik. Jadi saya harus taat pada tata penulisan dan adanya pendahuluan dan sebagainya, kajian pustaka, kemudian hasilnya dan seterusnya. Untuk kajian dan tinjauan pustaka, pengertian administrasi saya kira tidak usah saya bahas Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, secara umum saja bahwa administrasi ini dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Ini di dalam bukunya Pak Ngalim Purwanto yang sering dikutip untuk pengertian administrasi. Sedangkan administrasi sekolah, ini seluruh aktivitas dimulai dari aktivitas pengendalian, pengurusan, dan pengaturan yang melibatkan kerjasama beberapa pihak. Penekanannya adalah kerjasama beberapa pihak agar tujuan pendirian sekolah untuk memberikan pendidikan melalui proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Nah, sedangkan apa itu Google Workspace, Bapak Ibu? Ini yang intinya, Bapak Ibu. Bahwa Google Workspace adalah kumpulan komputasi awan atau cloud, alat produktivitas dan kolaborasi, perangkat lunak dan produk yang dikembangkan serta dipasarkan oleh Google. Yang ketiga, Google Workspace for Education merupakan platform pendidikan yang diberikan secara gratis untuk dimanfaatkan di dunia pendidikan. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2020, Kemendikbud meluncurkan Belajar ID dan disusul kemudian dengan platform Merdeka Mengajar untuk sekolah penggerak. Dua hal ini, Bapak Ibu, Belajar ID dan platform Merdeka Mengajar ini sangat asik sekali kita kupas tuntas keterkaitannya, karena kadangkala Bapak Ibu masih bingung Belajar ID itu seperti apa sih, kemudian pemanfaatannya bagaimana, karena mereka baik secara sadar maupun tidak sadar bahwa Belajar ID itu kan sebenarnya Google yang diberikan kepada kita. Bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang sudah familiar menggunakan aplikasi Google dengan platformnya yang beraneka macam, tentu tidak akan kaget ketika melihat Belajar ID. Namun kadang-kala ketika rekan-rekan guru, khususnya guru kami, ketika mengaktifkan Belajar ID, ya sudah selesai, tidak dimanfaatkan untuk pembelajaran dan sebagainya. Sampailah ketika kami bersama-sama untuk membahas bagaimana atau Belajar ID dan platform
Merdeka Mengajar ini kita kawinkan, istilah kami itu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Untuk jenis-jenis Google Workspace tidak perlu kami bahas, Bapak Ibu sudah memahaminya, dan ini bisa kita manfaatkan semuanya ini di pembelajaran. Nah, untuk pembahasan masalah bahwa Pasanggawa ini sebagai solusi Bapak Ibu. Drive sebagai media penyimpanan dokumen, baik itu SK Kepala Sekolah, arsip surat keluar, dokumen pembelajaran, dan lain-lain. Untuk Google Sheet, ini untuk agenda surat keluar, jurnal harian kepala sekolah, kolaborasi pengolahan nilai raport, dan sebagainya. Ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Sedangkan untuk Google Doc, ini kolaborasi penyusunan kurikulum, laporan, evaluasi diri sekolah, serta beberapa kegiatan yang lain. Untuk Google Meet, ini sudah kita aplikasikan untuk supervisi online atau rapat koordinasi sekolah. Bapak Ibu, ada hal yang perlu kita catat bahwa Belajar ID memberikan ruang penyimpanan di drive yang tak terhingga. Artinya kita leluasa sekali untuk menyimpan beberapa dokumen, kemudian perangkat ajar dan sebagainya di drive itu. Sehingga bisa kita kolaborasikan ke teman-teman lain, rekan-rekan lain untuk mendukung pembelajaran. Nah, sedangkan langkah penerapannya Bapak Ibu agak kita percepat. Misalnya untuk agenda surat keluar. Ini awal pertama kali saya mengaplikasikan atau mengimplementasikan Pasanggawa di SD Wonosari 2. Yaitu kadangkala guru ini akan sangat kesulitan ketika mau mengeluarkan surat keluar. Nomor agendanya berapa, kemudian belum lagi kalau kepala sekolahnya tidak berada di tempat, itu akan tertunda kegiatan ini. Nah, dengan adanya agenda surat keluar bersama, maka akan terpecahkan masalah ini Bapak Ibu. Langkahnya, kepala sekolah membuat format agenda surat keluar di Google Sheet, kemudian membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu misalnya untuk password drive atau password agenda ini jangan sampai keluar kecuali di lingkup sekolah tersebut. Yang kedua, misalnya setelah mengeluarkan surat agenda, setelah mengeluarkan nomor agenda surat keluar, maka harus laporan ke kepala sekolah, misalnya untuk bentuk pertanggungjawaban. Setelah adanya kesepakatan, kepala sekolah membagikan tautan ke guru dan tendik atau link, sehingga agenda surat keluar ini bisa dimanfaatkan oleh semua guru maupun tendik yang ada di sekolah tersebut. Dengan demikian, Bapak Ibu, ketika mau mengeluarkan surat, mereka tidak usah pusing-pusing tanya kepada kepala sekolah, Pak, nomornya berapa, tanggalnya berapa, dan sebagainya. Mereka cukup menuliskan pada sheet yang telah disepakati tadi. Nah, Bapak Ibu, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak akan membahas semuanya. Nanti kita perbanyak untuk diskusinya saja. Nah, pengaruh positif pada Pasanggawa yang kami rasakan, Bapak Ibu, dan kami lihat bahwa Pasanggawa ini mampu mengorganisir penomoran surat keluar dengan sistematis, praktis, dan urut. Tidak tumpang tindih. Ini permasalahan pokok yang ada di sekolah dasar karena tidak memiliki tenaga administrasi tadi, Bapak Ibu, kadangkala penomoran surat ini asal-asalan. Sehingga ya terjadi ketika akan penilaian kinerja kepala sekolah maupun akreditasi misalnya, itu nomor surat itu menjadi permasalahan yang sangat laten dan sangat besar sekali Bapak Ibu, karena harus menata ulang nomor surat yang sudah berlalu sekian bulan atau bahkan mungkin tahun yang lalu. Nah, dengan adanya Pasanggawa maka kita dapat mengorganisir penomoran surat dengan sistematis. Kemudian yang kedua, dapat menyimpan dokumen pembelajaran, keuangan, administrasi lainnya secara aman dan gratis. Yang ketiga, warga sekolah dapat mengakses dengan mudah dokumen yang dibutuhkan melalui laptop atau gawai. Beberapa sekolah penggerak Bapak Ibu itu mendapatkan bantuan Chromebook
Jadi mereka bisa mengakses dokumen-dokumen ini dimanapun mereka berada. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting. Mereka itu termotivasi untuk mencoba hal-hal baru pada platform Google Workspace. Jadi dengan adanya PMM, istilah saya, platform Merdeka Mengajar, meminjam istilahnya Pak Topari, dan Google Workspace, mereka itu tertantang untuk mempelajari apa itu Google Workspace, kemudian apa itu platform Merdeka Mengajar. Dan yang kelima, Bapak Ibu, ini Pak Sanggowo mampu mendukung pelaksanaan platform Merdeka Mengajar. Kalau boleh saya melompat sedikit, bahwa sekolah penggerak ini akan diintervensi oleh Kemendikbud. Salah satunya adalah digitalisasi sekolah. Artinya sekolah akan menerapkan langkah-langkah digital dalam pengelolaan sekolahnya, Bapak Ibu. Salah satunya adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu sudah menginstal di gawainya masing-masing, di PMM ini di sana ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya saya misalnya, kemudian kegiatan belajar mengajar ada asesmen murid maupun perangkat ajar. Ketika teman-teman ini sudah terbiasa menyimpan di Google Drive misalnya, maka ketika mengaplikasikan PMM itu mereka tidak akan kesulitan. Namun kebalikannya, ketika belum familiar terhadap belajar ID, ketika membuka platform Merdeka Mengajar, ya mereka akan bingung, ini akan kita gunakan untuk apa ini PMM ini. Itu Bapak Ibu untuk yang kami rasakan. Sekali lagi ini praktik baik kami, artinya kondisi kasualistik di SD Wonosari 2 Bapak Ibu, nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, untuk kesimpulannya bahwa Google Workspace ini mampu mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi dan menambah inspirasi seluruh warga sekolah. Sedangkan untuk refleksi Bapak Ibu, pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan Kemendikbudristek melalui akun Belajar ID sebagai bentuk intervensi di bagian digitalisasi sekolah, yaitu penggunaan berbagai platform digital mampu mempermudah pekerjaan. Salah satunya adalah PMM tadi. Untuk itu kami merekomendasikan semua sekolah penggerak dan sekolah lainnya untuk memanfaatkan berbagai platform digital, diantaranya Belajar ID, Rumah Belajar, di Belajar Kemendikbud Go ID, dan PMM ini atau platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, perlu saya ulangi lagi bahwa ini adalah kasuistis Bapak Ibu di sekolah kami. Namun apa yang kami rencanakan ini atau yang kami kerjakan ini sudah saya sosialisasikan dan saya istilahnya imbaskan ke beberapa sekolah penggerak di Kabupaten Gunung Kidul dan sekolah non penggerak. Artinya saya muter belajar bersama ke beberapa teman sekolah itu dan hasilnya ini bisa dimanfaatkan. Artinya di lapangan sekolah banyak sekali yang belum paham untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar maupun platform Belajar ID. Mereka masih bingung, hanya sekedar mengaktifkan, mengganti password, selesai setelah itu. Tidak tahu apa langkahnya. Bahkan ada cerita lucu Bapak Ibu, salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook, ini belum pernah membuka sama sekali Chromebooknya. Padahal sudah berbulan-bulan diterima di sekolah itu. Kenapa mereka tidak paham? Mau ngapain toh istilah gaulnya? Mau ngapain setelah ini? Nah, dengan seminar ini mencoba memantik Bapak Ibu untuk praktik baik yang sudah saya laksanakan dan nanti akan disempurnakan oleh Bu Justina selaku pelatih ahli yang dalam hal ini mendampingi sekolah-sekolah penggerak dalam mengimplementasikan program-programnya. Tentunya beliau akan lebih memahami, lebih menguasai untuk seluk-beluk sekolah penggerak ini Bapak Ibu. Nah, saya kira itu saja, meskipun masih ada waktu 10 menit dari jadwal atau schedule yang diberikan oleh Pak Topari, namun saya akhiri dengan harapan nanti lebih banyak pada diskusinya.
Akhir kata, kula kinten cekap semanten, matur nuwun mugi migunani. Saya translate dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi semuanya. Dan ini ada kata-kata bijak. Lamun sira pinter ojo ngguroni, lamun sira banter ojo nglancangi, lamun sira sekti ojo mateni, lamun sira landhep ojo natoni. Dan saya translate dalam bahasa Indonesia, ketika Anda pandai, maka jangan sampai kita menggurui orang lain. Apabila Anda mampu bergerak dengan cepat, jangan sampai kita mendahului. Artinya meninggalkan komunitas kita, teman-teman kita, maupun sahabat-sahabat kita. Lamun sira sekti ojo mateni. Apabila Anda memiliki kesaktian, jangan sampai membunuh. Kesaktian di sini barangkali mungkin kekuatan, kemudian kekuasaan dan sebagainya. Lamun sira landhep ojo natoni. Ketika Anda memiliki ketajaman, baik itu ketajaman lisan maupun ketajaman intuisi, jangan sampai membuat luka hati orang lain. Demikian, Bapak Ibu, banyak kurang dan salahnya mohon maaf. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Topari selaku host kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Pak Eko atas pemaparannya yang luar biasa. Ya, jadi terungkaplah di sini gitu ya. Bahwa ada yang berbulan-bulan dapat bantuan tapi cuma diemin aja gitu ya. Terus tidak tahu apa itu belajar.id sebagai sebuah platform gitu kan, sehingga platform-platform berikutnya yang merupakan platform untuk suksesi program Merdeka Belajar itu jadi agak terhambat gitu ya. Tentunya ini akan kita diskusikan nanti gitu ya, karena ini menarik gitu. Best practice-nya tadi luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi. Tapi saya ingin masuk dulu ke materi kedua dari guru kita gitu ya, Bu Justina. Sampun siap Ibu? Oke, sudah Halo, Pak. Ibu. Oke, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dari IGI, Ikatan Guru Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ya, panitia kegiatan webinar untuk siang hari ini, dan Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang virtual maupun yang menyimak ini di streaming atau tidak ini ya. Yes. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, puji syukur kita aturkan, kita tunjukkan kehadiran Tuhan karena kita boleh dipersuakan di ruangan ini ya. Beberapa kali kami di-chat oleh Pak Ari ya, tapi akhirnya berjodoh saat ini, dan beberapa kali kami juga menyapa Pak guru yang luar biasa ini ya, Pak Topari, yang hanya melalui media sosial saja tapi akhirnya bisa dipersuakan di ruangan virtual dengan fasilitasi Ikatan Guru Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, senang sekali saya bisa bergabung. Seperti tadi disampaikan Pak Eko ya, saya di sini tidak menggurui, tetapi mari kita saling berbagi, ya, saling menginspirasi sehingga kita bisa memiliki ritme yang sama di dalam gerakan menyusun merapatkan barisan di dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Oke, baik, saya belum diizinkan ya, atau Sampun, Bu? Sampun. Yeah. Masih disable. Bentar. Coba Bu. Hai, bentar. Sampun. Coba Bu. Masih disable. Ya, sambil menunggu mungkin ya, ini semoga Pak Ari juga semakin sehat ya, dan ketika
Pak Ali kemarin cerita bahwa baru saja isoman, sebetulnya saya juga mulai isoman, dan mungkin kalau ada sedikit batuk-batuk ya nanti ya karena efek dari itu. Tapi saya semangat untuk mengikuti siang hari ini ya, gitu. Oke, sudah, ya, sampun matur nuwun, ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ya saya tidak biasa memperkenalkan diri, gitu. Tapi tadi mau chat Pak Topari, ternyata kita belum bertukar nomor kontak Pak Topari, jadinya saya di sini saja. Ya, Bapak Ibu, saya asli dari Temon. Ya, Temon ini akan menjadi kota metropolis sekarang karena di dekat Bandara Jogja Internasional, ya, airport, ya, dekat situ. Jadi kalau bandara dari kampung halaman saya itu dekat, ya. Dan lokasi saya juga sekarang ada di seputar itu karena kebetulan akhir pekan kemarin saya menengok orang tua saya yang sakit dan ternyata terpapar positif, akhirnya terperangkap di sini, ya, terjebak di sini. Kemudian saya SMA-nya dari SMA Negeri Sentolo, mungkin ada yang Sentolo Kulon Progo ya, ada yang alumni tahun lama sekali nih, tahun 84, ini bisa diperkirakan usia saya berapa gitu ya. Oke, kemudian saya masih lulusan alumni dari IKEP Negeri Yogyakarta, bisa dibayangkan ya, makanya saya gelarnya masih pakai DRA ya, di depan, karena lama, sudah lama. Ya, oke, dan S2 saya di UNY, kemudian berkesempatan mengikuti short course di Monash University yang juga berkunjung juga di beberapa sekolah di Victorian yang menerapkan kurikulum yang kita sedang geluti sekarang, ya. Jadi untuk pendidikan differentiate teaching learning-nya kita juga saya sudah mulai belajar di sana di tahun 2018. Ya, dan secara jujur saya tetap bangga belum menyelesaikan untuk doktoral program saya dan tetap semangat untuk menyelesaikan, ya, untuk menyemangati teman-teman dan juga anak-anak saya yang ke depan. Saat ini kegiatan saya itu masih menjadi asesor calon kepala sekolah, ya. Tapi karena ada program guru penggerak, maka kegiatan ini berhenti sampai di sini di tahun kemarin, ya. Kemudian asesor akreditasi nasional dari BAN SM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terlibat di barisan transformasi pendidikan di episode 5 program guru penggerak, saya sebagai pengajar praktek, dan kemudian berpindah jalur ke program sekolah penggerak sebagai pelatih ahli di angkatan 1. Dan otomatis saya direkrut oleh BEM Matematika sebagai tim kampanye untuk suksesnya rekrutmen program guru penggerak dan sekolah penggerak di bawah bendera BEM Matematika. Kemudian untuk angkatan 2 ini saya dipersiapkan menjadi fasilitator dan narasumber untuk pelatih ahli atau sekarang disebutnya FSP, ya, fasilitator sekolah penggerak. Yang kedua. Dan yang agak ini saya sebagai penyuluh anti korupsi, ya, oke, integritas saya terjamin Bapak dan Ibu. Dan mentoring dan coaching itu hobi saya, jadi saya lebih suka ke pendekatan itu. Salah satu andalan saya yang mengantarkan saya sebagai pemenang pengawas sekolah prestasi di 2017, saya beri judul Collaborative Coaching, saya singkat COLPICU, ya, Collaborative Coaching, dan yang mengantarkan saya menjadi juara best practice tingkat nasional, saya beri akronim SuperDiskon, supervisi, diskusi, konsultasi, ya, SuperDiskon, gitu. Hampir sama ya dengan acara IGI yang dulu ya. Oke. Nah, saya menjadi pengawas sekolah sejak 2009, menjadi pengawas termuda di zamannya, ya, tapi sekarang menjadi pengawas yang paling senior, angkatan senior.
Bukan dari kepala sekolah, tapi dari guru. Ya. Jadi ini akan terulang lagi karena dengan program penggerak dan program sekolah penggerak ini, ya nanti alumni guru penggerak bisa langsung menjadi pengawas sekolah. Jadi saya sama dengan saya dari guru, antri kelamaan jadi kepala sekolah lama, terlalu lama, langsung ke pengawas. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mengawali untuk sesi saya, ya. Sesi saya, mungkin beberapa ada yang sudah mengenal saya, ya, karena saya cek di Kulon Progo kok belum ada yang jadi peserta tadi, ya. Walaupun beberapa sudah mengkonfirmasi saya untuk mendaftar, tetapi kok belum hadir, ya. Tetapi mungkin yang alumni dari Kulon Progo yang pindah ke Bantul, ya ke mana Sleman atau kota, mungkin ada yang mengenal. Untuk sesi ini, Bapak dan Ibu, saya memberikan judul di webinar ini, menyongsong implementasi kurikulum Merdeka untuk pemulihan learning loss. Ini tentu diilhami dari Merdeka Belajar untuk episode yang ke-15 yang dilaunching oleh Mas Menteri di bulan Februari 2022. Jadi, ini Bapak dan Ibu yang menjadi tajuk apa yang kami sampaikan untuk siang hari ini. Oke, Bapak dan Ibu tahu bersama, kita sadar sepenuhnya bahwa pandemi yang 2 tahun ini menjadikan krisis pembelajaran yang di kita itu semakin tertinggal. Kita menyadari bahwa kita itu left behind dari negara-negara yang lain. Dan akibat pandemi ini, maka ketertinggalan itu menjadi semakin nyata. Ya, karena dengan hilangnya atau yang pembelajaran tatap muka yang ada di sekolah dan akan meningkat kesenjangan pembelajarannya antar wilayah, antar kelompok sosial. Nah, inilah yang disebut dengan learning loss. Upaya pemerintah dengan meminimalisir learning loss itu adanya pemulihan, ya, upaya pemulihan ketertinggalan. Nah, upaya pemulihan ketertinggalan itu, maka satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerahnya, dan juga peserta didiknya. Ini Bapak Ibu yang melatar belakangi kenapa episode Belajar 15 ini segera diluncurkan. Bapak Ibu, pentingnya perubahan rancangan ya, dari kurikulum ya, ini harus kita pahami betul. Tidak semata kita yang pelaku-pelaku pendidikan itu ikut menyampaikan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Kita sudah agak lama ya untuk ganti kurikulum ini karena terakhir berarti kita ada di 2013. Baru kemudian kita ada kurikulum khusus ketika kita mengalami pandemi dan di bulan Februari ini diluncurkan kurikulum prototipe yang akhirnya diberi nama kurikulum Merdeka. Ya, pasti Bapak Ibu sudah mengikuti hal ini. Nih. Bapak dan Ibu, kenapa hal itu harus dilakukan? Nah, mari kita melihat alasan-alasan ya, alasan-alasan kenapa hal ini harus dilakukan. Yang pertama, karena struktur kurikulum yang kurang fleksibel, pelajaran yang ditentukan per minggu, ya. Kemudian materi yang terlalu padat, tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Jadi kita tidak melihat sejauh mana peserta didik kita, latar belakangnya,
Karena untuk asesmen diagnostik juga belum kita laksanakan. Materi pelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran secara kontekstual. Ya, kita sudah mengikuti dari KIKD-nya, ya, kemudian silabusnya juga sudah ada, paling hanya menambah dengan muatan-muatan titipan, gitu, insersinya ada, ya, dan ini yang membuat materi pembelajarannya kurang beragam. Kemudian teknologi digital yang belum digunakan secara sistematis, bahkan di tahun 2013 untuk teman-teman dari TIK ya malah tidak ada pembelajaran, hanya bimbingan TIK. Nah, arah perubahan dari kurikulum di kurikulum Merdeka ini supaya struktur kurikulumnya lebih fleksibel, jam pelajaran ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun, ya, tidak ditentukan per minggu. Kemudian fokus pada materi yang esensial. Ini penting sekali mengingat kita juga dalam situasi pandemi, PTMT. Capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun. Ya. Kemudian memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini yang mengarahkan ke pembelajaran terdiferensiasi. Dan yang keempat, aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktek mengajar secara mandiri dan berbagi praktek baik. Ini yang tadi sudah disinggung ya oleh Pak Eko Pramono tadi dengan pemanfaatan akun pelajar ID dan Merdeka Mengajar. Ya. Bapak dan Ibu, tertanggal 10 Februari 2022 ya, Dikbudristek menginisiasi opsi kebijakan kurikulum sebagai bagian dari upaya memitigasi learning loss dan sebagai bentuk pemulihan pembelajaran sebagaimana tertuang dalam pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ya, pedoman ini ada di Kemendikbudristek nomor 56 /M/22. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin melihat dari peserta ini yang sekarang sudah ada 40-an ini, Bapak Ibu apakah pernah membuka ya tentang Kemendikbudristek nomor 56 ini? Oke, biar saya melihat, boleh di chat atau menggunakan apa ya, karena tadi pesannya Pak Topari kan harus aktif gitu ya. Oke, ya. Boleh Bapak Ibu di raise hand-nya apabila yang pernah membaca ya tentang Kemendikbudristek nomor 56 ini. Oh, ini Bu Asarin jawab belum? Ya. Oke, ada yang sudah? Belum terlihat ternyata. Oke. Halo, hai. Sepi sekali nih. Oh, belum ya. Ternyata ini baru 4 orang menjawab belum. Ya. Belum, coba mulai di browsing nanti ya, meskipun bisa saya kirimi filenya, tetapi Bapak Ibu bisa membangkitkan inquiry-nya dengan ngechat di Google-nya ya, browsing di Google-nya untuk mencari ya hal ini ya, Kepmen-nya. Oke, ternyata banyak yang belum terkait apa ini. Diharapkan ketika hal ini belum, maka apa yang saya sampaikan ya, apa yang saya sampaikan di siang hari ini boleh menjadi pengetahuan yang baru, yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Ya. Saya tidak akan membahas tentang Kepmen 56
ini Bapak dan Ibu, ya, wujudnya ya, berkasnya seperti ini Bapak dan Ibu di Kepmen ini, ya. Ini sudah lengkap sampai dengan materinya Bapak dan Ibu. Nah, ini dengan himbauan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk segera mendaftarkan apakah sekolahnya akan mengikuti atau melaksanakan menggunakan kurikulum Merdeka secara mandiri. Seperti itu. Mungkin kalau yang ada di manajemen sekolah ya, ada yang sudah dijawil gitu oleh Bapak Ibu pimpinannya, ini gimana? Ada himbauan untuk segera mendaftarkan apakah kita akan mengikuti kurikulum Merdeka secara mandiri atau tidak. Ini dasarnya Bapak dan Ibu. Memang baru dan diberi kesempatan sampai tanggal 28 Maret untuk pendaftaran tersebut. Ya, oke. Saya lanjutkan Bapak dan Ibu untuk presentasinya. Oke. Sudah ganti ke PPT ya Bapak dan Ibu? Sampun? Sampun, Bu. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu, tadi saya buka linknya biar Bapak Ibu apa gambaran yang memang saya tidak membahas itu, tetapi itu mengantarkan ya bahwa dengan diterbitkannya Kepmendikbudristek nomor 56 itu, ya, maka dalam pemulihan pembelajaran sekarang sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum yang akan dipilih. Ya, jadi sekolah itu menentukan kurikulum yang dipilih. Yang pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh. Kemudian yang kedua kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang dilaksanakan di beberapa sekolah, di PTMT, di pandemi 2 tahun ini menggunakannya. Kemudian yang pilihan ketiga adalah kurikulum Merdeka. Nah, maka siang hari ini tema ataupun judul dari apa yang kami sampaikan, presentasi saya ini terkait dengan menyongsong implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Bapak dan Ibu, tanggal 11 Februari, tadi tanggal 10 ya, diluncurkan kurikulum Merdeka ini. Di tanggal 11 Februari diluncurkan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Ya, platform ini diluncurkan, makanya di sekolah-sekolah penggerak kemarin juga diberikan BIMTEK tentang perencanaan berbasis data dan optimalisasi dari intervensi. Salah satu intervensi di sekolah penggerak yaitu digitalisasi. Maka digitalisasi yang dimaksud adalah dalam pembelajaran dengan fasilitasi aplikasi plat ini Merdeka Mengajar. Ya, tadi banyak juga sudah disampaikan oleh Pak Eko Pramono. Kurikulum Merdeka yang di launching ini, Bapak dan Ibu, ini sama dengan kurikulum prototype yang kita sebut kurikulum prototype. Dan kurikulum prototype itu diterapkan, diuji cobakan plus diterapkan di angkatan 1 ini di 2.500 sekolah penggerak di seluruh Indonesia, termasuk salah satunya adalah SD tempat Pak Eko tadi untuk pelaksana. Dan untuk daerah istimewa Yogyakarta, angkatan 1 itu ada di Wonosari, Gunung Kidul. Kurikulum ini, ya kurikulum Merdeka ini dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Nah, ini diharapkan menjawab tantangan yang tadi saya share awal. Karakteristik utama dari kurikulum Merdeka ini yang mendukung pemulihan pembelajaran ini
Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu juga bahwa salah satu yang membedakan antara PSP, program sekolah penggerak, dan sekolah non-penggerak, non-PSP, yaitu tentang implementasi dari pengembangan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah penggerak, maka penguatan profil pelajar Pancasila itu dilaksanakan melalui P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, P5. Oke, kemudian karakteristik yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Esensial yang dimaksud yang pertama, lebih mendalam pada kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Diharapkan maka peserta didik kita di dalam menempuh AKM itu juga akan semakin mudah, semakin nyaman, hasilnya juga bagus, ya. Dan peningkatan nilai literasi numerasi ini juga akan berpengaruh pada peringkat PISA kita. Otomatis ketika kita fokus pada materi esensial Bapak dan Ibu, diharapkan juga fosinya, 4C-nya juga akan dikembangkan. Tidak hanya untuk materi-materi yang alot, tetapi materi hotnya mendapatkan porsi yang sesuai. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks, dengan lingkungan, ya, dan juga dengan potensi siswa serta muatan lokal kedaerahan. Nah, ini ya, secara khusus kalau tentang pembelajaran terdiferensiasi memang ada porsinya. Nanti Bapak Ibu guru yang gabung di dalam guru penggerak, maka di modul 2 ya juga ada materi tentang pembelajaran terdiferensiasi. Jadi bisa terdiferensiasi dari materinya, dari prosesnya, dan juga dari produknya. Kemudian Bapak dan Ibu, yang terkait dengan kurikulum, ya, silahkan Bapak dan Ibu diklik saja ini pusat kurikulum dan pembelajaran dari Kemdikbud.go.id, ya. Di sini menunya sudah komplit, termasuk materi-materi tentang kurikulum merdeka, kurikulum darurat, dan kurikulum 13, ya. Bahkan ada fasilitas question answer-nya, tanya jawabnya. Pernah membuka ini Bapak dan Ibu? Oke, gambarannya belum pernah ya. Nanti juga ayo kita harus kepo, ya, dikepoin Bapak dan Ibu untuk sistem informasi kurikulum nasional, ya. Bapak Ibu bisa melihat ya di beranda ini substansi apa yang ada yang di sini, ya. Kemudian upaya pemulihan pembelajarannya, unduhan-unduhan apa yang ada di sini, gitu, ya. Tautan-tautan apa ini sudah ada, ya. Ada modul literasinya, buku teksnya, kemudian peraturan-peraturan menteri, naskah akademiknya Bapak dan Ibu, ya, risalah kebijakannya ini ada semua dan bisa di-download Bapak dan Ibu. Kenapa perlu Bapak dan Ibu untuk membuka hal ini? Nanti ketika sekolah Bapak dan Ibu mendaftar, ya, tidak untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, Bapak Ibu juga akan diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri tentang ini. Berbeda dengan program sekolah penggerak. Kalau program sekolah penggerak itu melalui 5 intervensi, tetapi kalau mandiri ya berarti harus belajar mandiri tentang ini, termasuk dalam mengembangkan pembelajaran dengan paradigma baru dan perangkat pembelajarannya. Oke, nah
Kita lanjutkan ya. Ini saya hanya menunjukkan bahwa ini banyak sekali yang bisa kita kulik ya. Kita kulik dari sistem informasi kurikulum nasional ini. Jadi tidak elit, hanya untuk teman-teman yang ada di program sekolah penggerak. Ya. Oke. Saya coba kembali, kok hilang ya? Apakah harus ditutup dulu? Oke, sudah kembali ke ini Bapak dan Ibu, ke PPT ya? Nggih, Bu, sampun. Oke. Ya. Saya beruntung ini karena ada Pak Topari, kemudian ada Mas Ari, ya, ada Pak Eko ini. Kemudian ini saya pindah-pindah ini lancar, biasanya bengok-bengok ini ya. Oke. Nah, oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk pelaksanaan dari kurikulum merdeka. Ya. Oke. Kurikulum prototipe yang disebut kurikulum merdeka diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan ya melakukan pemulihan, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi di pra pandemi Bapak Ibu masih ingat ya, di Maret 2020 ya, kita masih menggunakan PUL 2013. Kemudian di masa pandemi diluncurkan kurikulum darurat atau kurikulum yang disederhanakan. Kemudian di pandemi 21-22 ya muncul ini program sekolah penggerak dan SMK-PK, SMK Pusat Keunggulan. Namun sementara itu juga sekolah ada yang menggunakan kurikulum 13 dan kurikulum darurat. Nah, kemudian di tahun pemulihan pembelajaran 2022 sampai 2024 itu opsinya adalah kurikulum 13, kurikulum darurat ya, yang di sini adalah kurikulum merdeka sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan, tidak untuk SMA, PSP dan SMA-PK. Nah, baru nanti akan ada evaluasi di tahun 2024 ini dan ditentukan kebijaksanaan kurikulum nasionalnya. Nah, sekali lagi, ini secara ringkas Bapak dan Ibu, karena ini merupakan opsi bagi seluruh sekolah, maka kurikulum merdeka ini diterapkan di sekolah PSP atau SMK-PK atau bisa dilaksanakan secara mandiri. Ya, ini. Nah, saya akan cerita terlebih dahulu dengan episode ke-7 dari Merdeka Belajar melalui PSP, program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak, tadi saya sampaikan, ini sudah di angkatan yang kedua. Untuk sekolah-sekolah yang angkatan kedua sudah terpilih, pelatih ahlinya akan dilatih, ya, akan dilatih di dekat ini. Kami sedang disiapkan untuk itu. Jadi tadi sampai jam 11 saya juga masih mengikuti untuk penyamaan persepsi untuk narasumber fasilitasi. Nah, di program sekolah penggerak ini berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa yang mencakup literasi dan numerasi dan karakter. Ya, diawali dengan SDM yang unggul. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Tadi saya sudah sampaikan, profil pelajar Pancasila ini sebetulnya sudah dicanangkan sejak Pak Jokowi jadi presiden. Ya. Ada 6, tetapi bedanya kalau di PSP itu melalui P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tetapi kalau yang lainnya diinsersi di dalam pembelajaran. Yang secara kenyataan masih jarang yang menyusun program-program yang berpihak pada siswa untuk penguatan profil pelajar Pancasila ini.
6 dimensi yang dimaksud adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Sekali lagi, 6 dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, ini yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Eko, ya. Di program sekolah penggerak yang utamanya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini mendapatkan 5 intervensi, yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, ya. Makanya selamat untuk sekolah-sekolah yang masuk sekolah penggerak gitu ya, karena akan mendapatkan pendampingan konsultatif dan asimetris, bisa dilakukan dengan PMO, dengan coaching, dengan lokakarya, gitu kan. Nah, ini PMO tingkatnya daerah maupun juga di tingkat sekolah ya. Kemudian di penguatan SDM ini, kepala sekolah kami lakukan juga dengan coaching one on one, ya, atau one to one, ya, melalui pelatih ahlinya. Itu. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti apa toh pembelajaran paradigma baru itu? Ya, ini dituliskan di sini untuk captionnya, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Intervensi yang keempat ya adalah perencanaan berbasis data. Ya, jadi kami sekolah disiapkan, dikayakan lagi ya tentang manajemen berbasis data dengan penyusunan program sekolah berdasarkan refleksi diri sekolah. Ya, di beberapa sekolah juga sudah melakukan, ya, tetapi berdasarkan data rapot mutu belum berdasarkan refleksi diri sekolah. Sehingga kami juga membekali sekolah dengan membaca rapot pendidikan, ya, rapot sekolah. Ya. Kemudian ini juga akan segera diluncurkan ya di bulan Maret ya untuk rapot pendidikan ini. Kemudian intervensi yang kelima adalah digitalisasi sekolah dengan penggunaan berbagai platform digital untuk mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang customized, bisa diselaraskan. Jadi sekolah-sekolah dikuatkan lagi untuk tenaga perencanaannya dengan optimalisasi SIPLAH, ya, kemudian dengan ARKAS, ya, termasuk dari platform Merdeka Mengajar. Ya, ada platform-platform lain yang dikenalkan, ada Tanya Bos, ya, kemudian juga untuk akun belajar ID dan yang lain. Saran tambahan dari Pak Ari tadi melalui chat ini Bu yang pembelajaran paradigma baru, ya, oke, ya, ini saya insertkan di sini, ya, semoga atau Pak Topari nanti waktunya kalau sudah mendekati usai dikasih kabar saya, Pak Topari ya. Ya, kita mau semangat. Jadi, ini karena kalau saya sudah cerita kadang-kadang lupa waktu Pak Topari ya. Jadi, apa toh pembelajaran paradigma baru itu? Ya, jadi pembelajaran paradigma baru ini, Bapak dan Ibu, ini mengembalikan filosofi dari pendidikan kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya. Pembelajaran yang berpusat pada murid atau pada peserta didik. Nah, dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, kemudian perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan asesmen untuk
memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, hampir sama sebetulnya dengan kita, ya. Di kurikulum ini kita dari pemerintah nanti di belakang ada ya, itu sudah disiapkan yang namanya CP, ya, untuk kompetensinya, ya, standar kompetensinya, ya. CP-nya sudah ada, tetapi perencanaan proses pembelajarannya kita menurunkannya menjadi TP, ATP, kemudian membuat modul ajar. Ya, ini yang dilaksanakan di sekolah penggerak. Dan ketika Bapak Ibu nanti di sekolahnya memilih kurikulum Merdeka Belajar, maka hal ini juga akan dilaksanakan secara mandiri. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Oke. Karakteristik dan kebutuhan peserta didik maka akan didahului dengan yang namanya asesmen diagnostik. Kita perlu mengetahui bakat minat siswa, kecepatan belajar, gaya belajarnya, gitu. Maka dikenal di sini di kurikulum Merdeka ini ada di fase-fase. Dan untuk SMA itu fase E di kelas 10 dan kelas 11-12 itu fase F. Ini yang saya sedikit sudah sampaikan tadi, ciri khas ya dari PSP, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ya. Saya tidak mengulang lagi. Ya. Mohon maaf, ini saya hanya copy paste karena memang mengunsep. Ya. Nah, gimana profil itu dibangun di satuan pendidikan? Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila itu bisa terlihat tercermin ya di dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, melalui pembelajaran intrakurikuler, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Nah, ini nanti yang akan menarik ketika ada proyek penguatan pelajar Pancasila ini. Di mana letaknya? Kalau yang lain kan sama, ya, sama dengan kalau kita mengembangkan karakter dari siswa ya, untuk membentuk budaya sekolah, iklim sekolah, ya, termasuk pola interaksi dan norma-norma yang ada. Ini saya kutip hanya yang SMA dan SMK, Bapak dan Ibu, ya, mohon maaf ya untuk yang pendidikan dasar, ya, karena saya tadi hanya menginsert, jadi ada perbedaan, ya, ada perbedaan di kerangka kurikulum pada sekolah penggerak. Ya. Pemerintah menyediakan contoh kurikulum operasional dan beragam perangkat ajar untuk membantu satuan pendidikan. Nah, contoh-contoh ini bisa diakses semua melalui akun platform Merdeka Mengajar. Oke. Kemudian satuan pendidikan diberikan kebijakan untuk memilih atau memodifikasi contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar yang tersedia dan membuat sendiri. Jadi tergantung dari fase dari sekolah itu sendiri, di tingkat mana, di level mana. Kalau ada awal, ya berarti kita tinggal mengadaptasi, kemudian menyesuaikan dengan kondisi sekolah, sesuai dengan konteks dan karakteristiknya. Nah, maka yang diharapkan dikembangkan oleh satuan pendidikan nanti adalah kurikulum operasionalnya dan nanti adalah perangkat ajarnya yang ketika di fase-fase permulaan atau awal bisa mengadopsi dari contoh yang sudah ada. Maka tadi kan Pak Eko katakan cukup mudah, kan? Padahal yang angkatan 1 itu lumayan jungkir balik karena contoh-contohnya
belum banyak gitu. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Sedangkan untuk struktur kurikulum, untuk CP-nya, untuk prinsip pembelajaran dan asesmennya, untuk dimensi profil pelajar Pancasila termasuk uraiannya itu sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, kita tinggal menerapkan di sekolah sesuai dengan refleksi dari sekolah masing-masing dan juga untuk asesmen diagnostik para siswanya. Nah, ini Pak teman-teman yang kelas 10 ya, untuk gambaran ya. Di kelas 10 itu belum ada peminatan. Kalau yang sekarang kan kelas 10 itu langsung jurusannya IPA, IPS gitu kan. Nah, ini belum ada. Jadi diharapkan semua siswa itu mengambil semua mata pelajaran wajib. Nah, baru nanti itu di kelas 11 itu karena kelas 2 itu perlu berkonsultasi dengan guru BK, wali kelas, orang tua, termasuk dari hasil tesnya. Gitu. Oke. Nah, untuk mata pelajaran kelompok IPA dan IPS, itu IPA-nya itu fisika, kimia, biologi, kemudian IPS-nya sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. IPA-nya itu 6 jam per minggu, dan untuk IPS-nya 8 jam per minggu. Ini sementara memang baru hampir mirip dengan pembelajaran pada umumnya, karena sekolah masih diberikan opsi untuk pengorganisasian dari pembelajaran IPA dan IPS ini. Ada yang boleh sistem blok dengan tim teaching, ada yang mengajarkan materi sendiri-sendiri, atau ada yang terintegrasi. Oke, nah kebanyakan sekolah itu memilih poin B karena kekhawatiran terkait dengan pemenuhan jam mengajarnya. Kemudian baru di kelas 11 itu kalau di kurikulum 13 itu ada program peminatan ya. Di arah perubahan kurikulum sekarang itu siswa memilih mata pelajarannya. Jadi di kelas 11 ini kami sedang sering berdiskusi dengan teman-teman di sekolah ya, terutama bakal kurikulum BK ya. Itu tentang pemilihan mata pelajaran. Sekolah minimal menyajikan atau menyiapkan 2 kelompok pilihan. Untuk mata pelajaran pilihannya itu 22 JP. Sedangkan kelompok pilihannya itu ada MIPA, nanti anak-anak bisa milih di mata pelajaran itu IPS, kemudian bahasa dan budaya, kemudian vokasi, ya, dan seni olahraga. Untuk seni olahraga itu khusus untuk sekolah-sekolah yang ada kelas khusus olahraganya. Ini lagi pusing ini kalau teman-teman yang ada di PSP, ya, karena bagaimana membuat paket-paket pilihan untuk anak memilih sesuai dengan jurusan yang diminati. Gitu. Jadi misalnya anak akan melanjutkan di perguruan tinggi di jurusan kedokteran. Gitu. Jadi dia minimal mengambil dari MIPA, ya. MIPA itu mengambil ada misalnya kimia, biologi, ya, matematika, kemudian dia menambah 1 mata pelajaran geografi misalnya. Gitu. Nah, ini yang terjadi supaya semua mata pelajaran juga tetap terminati oleh siswa, ya, dan juga dengan beban kerja yang seimbang. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan ini, ya, dilihat gambarnya Bapak dan Ibu. Oke, lihat gambarnya baik-baik. Silahkan open mic sekarang. Berdasarkan gambar ini, Bapak dan Ibu, ya, bagaimana seharusnya cerminan pendidikan yang harus diterapkan kepada peserta didik kita. Oke, sekilas flashback dengan apa yang saya sampaikan tadi. Oke, monggo silahkan.
Gambarnya terlihat baik? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Silahkan Bapak dan Ibu berikan komentar Bapak dan Ibu, mungkin direfleksikan pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu seperti apa, kemudian yang seharusnya seperti apa. Oke, mereka sedang nonton untuk softball atau soccer ya, atau apa ini, pokoknya olahraga, kemudian ada fasilitasinya sama, gitu ya. Kemudian bisa termaknai dengan gambar ini. Monggo silakan bisa raise hand atau langsung open mic ya, Ngendiko. Nanti biar dilihat oleh Pak Topari siapa yang lebih dulu. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Ini menarik sebetulnya gambarnya. Nanti kalau ini sudah terbuka, kayaknya nanti ada pengakuan dosa biasanya. Oh ya, ada pengakuan dosa. Atau Pak Topari mau mengawali dengan pengakuan dosa terlebih dahulu? Jadi, kalau saya melihatnya ini ada pembelajaran, tapi kita memberikan pembelajaran tidak memperhatikan perbedaan dari masing-masing peserta didik gitu ya. Makanya tadi saya ngomong ada pengakuan dosa. Biasanya guru itu ngajar ya ngajar saja, tidak memperhatikan mana level rendah, mana level sedang, mana level tinggi. Sehingga kemudian pada saat di assessment hasilnya ya tetap berbeda seperti itu. Mungkin itu Bu. Oke, ini pengakuan dosa yang pertama. Yuk, pengakuan dosa berikutnya. Oke, gimana? Monggo ini. Ini Bu Siti Rahayu apa ya? Asesor 109? Nggih, Bu. Oke. Terima kasih bimbingannya. Ini orang apa ini yang sudah dideportasi dari Kulon Progo ini. Ya makin sukses Bu Ayu. Terima kasih. Juga ya. Ya, kalau tapi saya pernah lihat gambar ini, tetapi gambar ini yang gambar 3 itu lubang-lubang. Jadi ketika kita guru harus memilih, saya akan pilih gambar yang anak kecil itu karena di situ semua siswa itu kalau kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi. Jadi kalau misalnya kita memilih yang anak tinggi itu ya, gambar 1, kan berarti ada sebagian siswa yang dia tidak mampu mengikuti. Karena hanya anak-anak yang tinggi saja yang bisa atau mampu mengikuti kegiatan pembelajaran. Sementara kalau kita lihat gambar kedua itu dengan bersusah payah juga anak-anak tidak semua terfasilitasi, tetapi ketika kita lihat gambar 3 itu karena di situ kan sebenarnya gambar itu kalau saya pernah lihat nggak gitu ya. Jadi waktu itu saya berkomentar juga gambar 3 itu karena kita seorang guru itu kalau bisa semua bisa tercover. Jadi apa ya? Latar belakang siswa. Kalau saya selalu mengatakan begini, di kelas itu semua siswa semua duduk dengan seragam yang sama. Tetapi mereka ketika berada di kelas itu dengan latar belakang yang berbeda, baik mereka misalnya secara akademik jelas berbeda, tetapi di samping itu yang sering saya kesampingkan justru saya utamakan adalah mereka datang duduk bersama di dalam kelas, tetapi mereka sebelum berangkat saja gambarannya ada anak itu yang dia masuk, dia harus sudah bekerja dulu sebelum berangkat ke sekolah, ada yang dia ke sekolah dengan bawa bekal, ada bawa lagi uang saku. Jadi kondisi siswa di dalam kelas itu sangat-sangat berbeda. Untuk itu kita sebagai guru, kalau saya berusaha Ibu, saya kan bimbingan Ibu ya, saya akan berusaha untuk bagaimana semua siswa itu bisa tercover. Jadi dengan itu bagaimana upaya kita juga yang harus kita lakukan agar semua siswa itu mendapat kesempatan, mendapat fasilitas, mendapat perhatian yang sama. Mungkin begitu ya Ibu. Terima kasih, mohon maaf Ibu. Dan terima kasih bimbingannya. Terima kasih. Masih ada satu lagi? Itu di chat ada Bu dari Ibu Astari. Oh ya, di chat ya. Oke.
untuk mencapai tujuan pembelajaran mestinya disesuaikan dengan karakteristik siswa. Oke. Nah, Bapak Ibu kita lihat gambar berikutnya. Mana ya gambarnya? Gambar, nah itu yang lubang tengah-tengah. Nah, yang tadi saya katakan. Nah, tadi sudah ada pengakuan dosa dan apa yang dilakukan di saat ini kan ya. Tadi juga oleh Bu Astari disampaikan harus sesuai dengan karakteristik muridnya gitu ya. Ya, ada komentar dengan gambar ini sekarang? Ya, seperti apa yang seharusnya? Saya agak beda. Ya? Justru yang saya sampaikan tadi gambar ini, jadi saya akan, kalau waktu itu saya harus memilih, saya akan pilih gambar paling yang ada lubang-lubangnya itu. Yang ada lubang-lubangnya gitu. Karena yang kedua? Masih beresiko, Ibu. Karena bisa juga si kecil itu, papan itu belum tentu dia harus bersusah payah untuk bisa melihat. Jadi kalau gambar 3 semua aman, semua bisa menikmati, artinya menikmati kegiatan pembelajaran yang kita berikan ya Ibu. Kalau gambar 2 itu masih alat dengan bantuan. Oke. Ada yang lain? Enggak. Ya, monggo. Siapa yang mau pangandikan? Ini dari ini. Tubruan jadi malah bingung. Tubruan gimana? Nah, sekarang saya boleh bicara? Monggo, silakan. Ini saya kok agak beda mungkin. Sistem yang kedua itu kerjasamanya dengan fisik yang dibantukan seperti itu. Ini masih bersifat apa ya? Pendidikannya individual semua ya. Jadi kolaboratifnya tidak. Bagaimana kalau gambar yang satu itu kemudian siswa yang tinggi itu menggendong siswa yang kecil. Sehingga di situ ada tumbuh kerjasama. Kemudian yang miliknya siswa yang kecil itu papannya dinaikkan menjadi miliknya yang tengah. Sehingga di situ kerjasamanya justru lebih baik barangkali ya. Mohon maaf, komentarnya berbeda dengan komentar yang para pendahulu. Terima kasih. Oke. Nah, ada yang mau menambahkan komentarnya? Yang menjadi topiknya itu dalam mendidik itu yang harus kita kenali siapa gitu. Target capaiannya. Kemudian yang praktek yang kita lakukan ya, ini biasa yang kita kerjakan tadi sudah disampaikan oleh Pak Topari ya. Ini dengan jujur ya, kita itu nek mulang itu podo wae ning kelas, tidak membedakan, tidak ada pembelajaran yang individual. Meskipun di sekolah itu juga menerapkan pembelajaran inklusi misalnya, ya, kita tidak memperhatikan itu. Bahkan ketika kita memberikan tugas pun, ya, kita dengan santai ataupun juga ini menyampaikan, tolong dibuat dalam bentuk video, ya, misalnya seperti itu. Tanpa memperhatikan apakah anak mampu atau belum, apakah anak lebih suka membuat video atau menggambar atau menulis, ya, itu yang terjadi. Nah, ini maka dengan gambar ini diharapkan Bapak dan Ibu kita harus melihat ya, melihat siapa toh peserta didik kita. Kita dikembalikan kepada roh dari pendidikan kita sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita akan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sesuai dengan bakat dan minatnya.
Ya. Jadi kalau anak yang karena keterbatasannya perlu kita berikan fasilitasi yang lebih, ya, kita harus lakukan itu. Misalnya ketika kita akan mengajari materi tertentu, ya, tetapi untuk pengetahuan prasyaratnya ada anak yang belum mampu, maka kita harus memampukan anak itu terlebih dahulu, ya, dengan pra pembelajarannya. Mungkin juga dengan media atau model pembelajarannya, ya, sehingga tadi disampaikan Bu Siti Rahayu tadi tidak ada penghalang, ya, jadi anak bisa tidak medianya itu disesuaikan, ya, yang akan mempermudah anak untuk mencapai meraih kompetensinya. Dalam hal ini adalah tujuannya melihat pertandingan. Jadi penghalang atau hambatan itu yang kita minimalisir dengan memilih media yang sesuai. Ya, ini hanya untuk kita pakai supaya kita refleksi dari apa yang saya sampaikan, adanya perubahan, ya, perubahan dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka, ya, latar belakangnya yang tadi sudah saya sampaikan. Saya kutip Ki Hajar Dewantara dalam bukunya, ya, di bagian pertama tentang pendidikan, dikatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti. Budi pekerti yang dimaksud adalah kekuatan batin, ya, karakter, pikiran, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Ya, semua anak adalah unik, ya. Jadi kita harus menghargai keunikan, bakat dan minatnya, dan kita akan mengoptimalkan, ya, melejitkan potensi mereka dengan fasilitasi pembelajaran yang kita berikan selaku pendidik atau selaku guru. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kembali ke tema besar kita di webinar ini, ya. Ini kan di program PSP, Bu. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ingin menggunakan kurikulum? Kan kita diberikan opsi di perdidikan ini, ya. Kita boleh memilih menggunakan kurikulum Merdeka. Ya, bagaimana? Nah, disampaikan bahwa kurikulum Merdeka terbuka digunakan oleh seluruh satuan pendidikan, baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan khusus dan kesetaraan. Kemudian ini, ya, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan mana yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan. Jadi bukan karena keinginan dari kepala sekolahnya saja. Ya, nih, jadi ketika sekolah mendaftar, ya, melalui link yang sudah disajikan itu, kemudian nanti akan diberikan angket untuk mengukur kesiapannya. Jadi tidak ada seleksi ketika sekolah itu ingin menggunakan kurikulum, tetapi apakah betul bahwa ini sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Untuk perkembangan pendaftaran kurikulum Merdeka ini dapat diakses di laman https kurikulum GTK Kemdikbud GTK, ya, kemdikbud.go.id. Ya. Seperti ini Bapak dan Ibu, jadi ini bisa terlihat, ya, untuk pendaftarnya juga sampai berapa sekarang itu posisinya. Ya. Monggo nanti silahkan dikepo saja Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ketika nanti sekolah akan menentukan, ya,
ini ya, ini jumlah yang sudah mendaftar itu ada 1.926 yang secara mandiri Bapak dan Ibu, dan di sini juga ada beberapa video-video yang Bapak Ibu bisa menguatkan pemahaman terkait dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar, termasuk pendaftaran, video tutorial pendaftarannya ada di sini. Oke. Kita tidak sedang menyampaikan ini Bapak dan Ibu, maka kita lanjutkan untuk materi kita di siang hari ini. Kembali ke tayangan kita. Oke, lihat lagi ya. Satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Tidak ada pilihan yang paling benar, yang ada adalah pilihan yang paling sesuai berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Semakin sesuai, maka akan semakin efektif nanti implementasinya. Nah, pilihan pertama, Bapak dan Ibu, di pilihan yang memilih kurikulum Merdeka jalur mandiri ini, pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Jadi satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional sekolah sesuai dengan konteks lingkungan belajar setempat pada kelas 1, 4, 7, dan 10. Kemudian untuk pilihan yang kedua, ya, itu pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sederhana, di mana satuan pendidikan menerapkan dengan perangkat ajar yang tersedia. Jadi tinggal pakai yang ada di platform Merdeka Mengajar. Kemudian pilihan yang ketiga, Bapak dan Ibu, pelatihan di tahun pertama, penerapan di tahun kedua dengan kompleksitas sederhana. Jadi pilihan ketiga itu yang paling sederhana. Sudah milih, kemudian dilatih dulu di tahun ini 22, kemudian diterapkan di tahun yang berikutnya. Nah, ini agaknya yang paling menguntungkan untuk sekolah. Jadi kita tata dulu, toto dulu. Ya, jadi Bapak Ibu guru sudah dilatih bagaimana menurunkan CP menjadi TP dan ATP, kemudian menyusun modul ajar, bagaimana Bapak Ibu membuat modul proyek, dan seterusnya. Itu karena ada pelatihannya, kemudian baru kurikulumnya diterapkan di tahun kedua. Kalau di sekolah penggerak langsung tahun pertama itu ada pelatihan, kemudian langsung penerapan, kompleksitasnya adalah sedang, karena tidak hanya memakai, tetapi juga mengembangkan sesuai dengan kemampuannya. Oke, jadi sekali lagi, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapannya. Setelah mendaftar, mereka ngisi angket, kemudian akan kelihatan ada di tahap 1, tahap 2, atau tahap 3. Ya. Oke. Ini untuk secara ringkas ya, supaya lebih mudah ya. Di tahap 1 kompleksitas sederhana mengikuti contoh yang disediakan, yang telah disediakan, dilatihkan. Kemudian kompleksitas dasar di tahap kedua melakukan modifikasi, kompleksitas sedang di tahap yang ketiga melakukan pengembangan sesuai konteks sekolah dengan pelibatan warga sekolah, dan di tahap keempat kompleksitas tinggi melakukan pengembangan sesuai dengan konteks satuan pendidikan dengan melibatkan warga sekolah. Ya, dukungan untuk pelaksanaan dari kurikulum Merdeka ini, ya, ada kesediaan asesmen dan perangkat ajar, Bapak dan Ibu. Bahkan nanti katanya akan diberikan satu semacam CD atau flash disk gitu, yang isinya tentang hal ini untuk daerah-daerah yang sulit mengakses platform Merdeka Mengajar. Kemudian menyediakan pelatihan mandiri dan sumber belajar guru. Ya, karena di platform
Merdeka Mengajar itu juga ada pelatihan mandiri sudah disiapkan. Kemudian yang berikutnya menyediakan narasumber kurikulum merdeka. Narasumber kurikulum merdeka dari sekolah penggerak atau SMKPK yang telah mengimplementasikan. Maka memang kemarin dari pelatih ahli itu mendata, mengusulkan ya beberapa nama yang bisa menjadi narasumber ya untuk mengimbaskan kepada sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri. Kemudian memfasilitasi pengembangan komunitas belajar ya yang difasilitasi oleh alumni dari guru penggerak dan diinisiasi juga oleh pengawas sekolah sebagai ajang atau wadah berbagi praktek baik sehingga adopsi kurikulum merdeka itu bisa segera dilakukan dan peran dari PSP selaku katalis perubahan dapat segera dinyatakan. Ini memang kita sedang dalam tahapan implementasi di tingkat pemerintah daerah. Ini sedang mempersiapkan, banyak juga yang masih kebingungan, terus itu mau dijadikan top down seperti kurikulum 13 atau ditunjuk atau dengan sekolah dengan rela hati ya kemudian mereka mengisi angket baru ditetapkan di tahap berapa, tahap 1, 2, 3-nya gitu seperti itu ya. Kemudian tingkat sekolah di tingkat satuan pendidikan itu juga nanti harus ada di tahapan memahami, kemudian memutuskan dan menyiapkan. Nah sayangnya kita agak lambat dalam menyikapi sehingga sosialisasi tentang kurikulum merdeka ini masih belum banyak dilakukan ya, dan di tingkat Baledikmen, di tingkat Dipora Kabupaten juga baru sedang bersiap-siap akan mengumpulkan kepala sekolah untuk mendapatkan sosialisasi serta pemahaman terkait pengenalan kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, di penghujung ini apa yang kami sampaikan, ini sudah mau jam 3, mohon maaf, itu platform Merdeka Mengajar, mestinya Pak Topari ini yang mengajar, ya, dan juga Pak Eko selaku yang sudah punya sertifikasi untuk itu, ya. Ini platform mengajar itu memang lebih mudah sekarang, bisa diakses dengan gadget yang rendah, ya dengan versi 5 pun bisa, ya. Kemudian ada 3 hal yang bisa diakses, yaitu mengajar, ya, belajar dan berkarya. Ya. Mengajar yang dimaksud disiapkan perangkat ajar, serta asesmen murid. Kemudian ketika belajar, berarti ada pelatihan mandiri, serta sharing video inspirasi. Dan berkarya di situ juga ada bukti karya saya, sehingga bisa melihat portofolio dari guru-guru lain, saling berbagi, inspirasi dan kolaborasi. Ya. Ini Bapak dan Ibu, visi dari platform Merdeka Belajar untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran dan iklim kerja yang positif dengan cara belajar mandiri melalui jejaring profesi, ya, kontennya tersedia dengan baik, bisa diakses dan dilakukan oleh semua pihak, konten crowdsourcing, kemudian dalam komunitas belajar secara daring yang sesuai dengan keadaan sekarang, dan juga bisa dikembangkan untuk perencanaan dan kemajuan karirnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Dan di akhir penghujung, ya mari bergerak bersama mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia. Ya, terima kasih, waktu saya kembalikan pada Pak Topari. Matur nuwun Bu Justina. Saya enggak mau nyetop jenengan karena saya ingin utuh gitu ya. Dan juga Bapak Ibu yang lain
bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Bu Justina dengan utuh juga. Sehingga pemahaman kita terkait dengan kurikulum Merdeka ini juga ya utuh dari awal sampai akhir, dari best practice, kemudian tataran konsep, sampai dengan tadi yang terakhir yaitu tentang platform Merdeka Mengajar. Itu. Oke Bapak Ibu, saya tidak mau meng-highlight ya, langsung saja kita diskusi. Kita coba korelasikan antara yang di best practice ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Justina. Tadi sudah disinggung oleh Bu Justina bahwa ada korelasi gitu ya antara yang disampaikan oleh Pak Eko dengan apa yang disampaikan oleh Bu Justina. Monggo Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 10-an menit gitu ya untuk diskusi. Saya harap nanti dari masing-masing peserta ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nanti mau disampaikan langsung atau mau disampaikan dengan chat, dipersilahkan. Monggo. Silakan yang mau menyampaikan langsung bisa raise hand dulu gitu ya. Terus nanti kita open mic-nya. Halo Bapak Ibu. Jam ngantuk apa ya ini? Enggak ngantuk. Silakan. Ngantuk soalnya Pak tadi apa ini banyak sepihaknya, banyak searahnya. Iya, nggak apa-apa. Tapi tadi sudah mulai ada apa kolaborasinya juga. Oke Bu, ini saya memulai saja pertanyaan dari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman gitu ya, terutama di sekolah penggerak gitu kan. Ada 2 gerakan ya Bu, ada program sekolah penggerak, ada guru penggerak gitu ya. Yang ditanyakan oleh teman-teman di sekolah penggerak, kenapa guru-guru yang ada di sekolah penggerak itu tidak secara langsung jadi guru penggerak gitu. Pertanyaan dulu sebelum pertanyaan yang nih. Nanti teman-teman bisa monggo Bu, mungkin bisa memberikan pencerahan bagi kita-kita. Oke, baik Pak Topari dan teman-teman ini kemarin saya yakinkan dulu nih daftar guru penggerak enggak kemarin? Saya daftar Bu. Ya daftar ya, yakin daftar gitu. Baik Bapak dan Ibu, guru penggerak dan sekolah penggerak itu berbeda. Di Merdeka Belajar episode 5 untuk guru penggerak dan Merdeka Belajar 7 untuk sekolah penggerak. Jadi sasarannya juga berbeda, ya. Walaupun yang aneh ini khusus di daerah istimewa Yogyakarta, Pak. PSP-nya itu di Wonosari, tetapi guru penggerak angkatan 1 ada di Kulon Progo. Ya. Kebalikannya, untuk sekolah penggerak angkatan terakhir ada di Kulon Progo, angkatan yang ketiga, sedangkan guru penggerak angkatan terakhir, angkatan 6, baru muncul di Wonosari. Ya, gitu. Itu yang agak aneh kalau di daerah lain itu signifikan gitu. Jadi kalau angkatan 1 yang di angkatan 1 gitu. Ya, dan mungkin kita apresiasi Gunung Kidul itu yang lebih getol untuk mendorong kemajuan transformasi dari sekolah. Ya, yang diyakini di 2-3 tahun akan meningkat lebih cepat 2-3 kali gitu. Ini jadi untuk kemajuan dari pendidikannya. Ya, itu yang pertama rasanya karena programnya berbeda. Yang kedua untuk outputnya juga berbeda Pak. Jadi nanti sesuai dengan saya agak lupa aturannya itu di perdijennya ya, yang lulusan dari guru penggerak itu sudah diplotkan ya, bisa diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah ya, kepala sekolah dan pengawas sekolah ya. Dan untuk guru di sekolah penggerak itu sebutannya adalah komite pembelajaran.
di guru penggerak itu menjadi kepala atau wakil kepala pengawas, karena mereka belajar 10 modul, ya, mereka belajar 10 modul tentang pembelajaran yang berpusat kepada siswa, kemudian visi misi program sekolah yang berpusat kepada murid, kemudian juga bagaimana menggerakkan mengembangkan diri dan komunitas, ya, dan menjadi pemimpin pembelajar. Nah, satu materi tentang kepemimpinan pembelajaran ini yang menjadi ciri khas dari calon pemimpin, ya, pemimpin di sekolah penggerak seperti itu. Nah, kenapa tidak otomatis guru di sekolah penggerak itu menjadi guru penggerak? Ya, berarti menjadi jawabannya karena materi yang dipelajari, ya, di modulnya itu berbeda. Kalau di sekolah penggerak, maka guru-guru itu diberikan bekal untuk, ya, menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan menyusun TP, ATP, modul ajar, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sedangkan di guru penggerak tidak belajar seperti itu. Kenapa guru-guru harus menguasai menyusun TP, ATP, modul ajar? Karena sekolah penggerak melaksanakan kurikulum merdeka yang saat ini masih disebut KOSP, kurikulum operasional sekolah penggerak. Ya, seperti itu. Kemudian intervensinya tadi ada 5 tadi, ya, dan intervensi itu tidak diberikan untuk guru penggerak. Kurang lebih seperti itu, Pak Topari, untuk jawaban saya. Mohon, Bu. Jadi lebih paham. Oke. Monggo teman-teman yang lain silahkan, waktunya masih ada. Ini eman-eman, ya. Kalau tidak di Bapak Ibu yang usianya 50 tahun ke atas, silahkan besok itu daftarnya tidak di guru penggerak, tetapi di pengajar praktek langsung. Pengajar praktek plus fasilitator itu ekuivalen dengan guru penggerak, jadi beliau atau guru tersebut langsung bisa diangkat jadi kepala sekolah. Ya, memiliki kompetensi setara dengan, ya, guru penggerak yang langsung bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, jadi jangan patah arang yang sudah 50 tahun, sudah berkecimpung menjadi waka, kurikulum, dan seterusnya, kok nggak bisa daftar. Daftarnya jenengan itu ada di pengajar praktek. Nanti tanya-tanya sih sama Bu Siti Rahayu itu bagaimana seleksinya. Jadi malu saya, Ibu. Enggak ada lagi? Saya, Bu, ini pertanyaan receh ya, Bu, ya, jangan diketawain ini, Bu, ya. Saya dari SMP Muh 2 Jakarta, ya. SMP di kota gitu ya, Muhammadiyah gitu ya. Kebetulan di sekolah kami kemarin ternyata peminatnya guru penggerak itu hampir tidak ada itu ya. Hanya satu aja kemarin informasinya nggak lolos ya. Kemudian ada sekolah penggerak juga, kemudian kepala sekolah penggerak juga, dan semuanya belum dikaruniai untuk lolos gitu ya. Nah, terus pertanyaan saya, apakah tahun depan ya, misalkan katanya sudah tadi sepenggal saya menerimanya, mencerna dari Ibu Justina tadi, apakah tahun depan kita bisa menerapkan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbudristek itu ke sekolah kami? Sebelumnya kami infokan kita pakai kurikulum 13 ya, sudah jadi pilot project kurikulum 2013. Itu pertanyaan saya, apakah bisa, belum ada tokoh penggerak di dalamnya tapi menerapkan kurikulum penggerak. Itu Bu Justina. Pertanyaan aja, Bu. Oke. Terima kasih. Ini Pak Mustaqim ya? Tadi dari Pak Mustaqim. Baik Pak Mustaqim, memang untuk seleksi guru penggerak itu resiliensinya, ketangguhannya di dalam seleksi awal itu, dalam mengisi CV, kemudian essay itu sudah terukur. Ya, kalau yang tidak tangguh itu ya memang tidak selesai, ya, tidak submit
Ya, gitu. Karena tertunda-tunda dengan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk, dengan waktu yang berbatas juga kan gitu. Dan peminatnya memang banyak sekali, tidak diukur, oh ini ada sekolah yang daftar sekian, diterima persentase, tidak. Ya, jadi memang tidak berdasarkan persentase gitu. Kemudian Pak Mustaqim menanyakan apakah sekolah saya bisa menerapkan kurikulum Merdeka? Jawabannya sesuai dengan Perdijen tadi, Pak, ya 56 tadi, berarti harus mendaftar, ya, tidak diseleksi, hanya mengisi angket sesuai dengan kondisinya. Ada di tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahap 4. Ya, tadi ada gambarannya. Kalau di tahap 1 berarti yang paling rendah itu berarti bisa belajar dulu, menerapkannya tahun depan. Kemudian yang tahap 2 langsung menerapkannya menggunakan bahan-bahan yang sudah ada. Jadi hanya mengadopsi saja dan seterusnya. Seperti itu Pak Mustaqim. Jadi silakan dikepo saja untuk link tadi dari kurikulum Kemdikbud atau di browsing tentang pendaftaran sekolah dengan kurikulum Merdeka, ya. Pendaftaran kurikulum Merdeka itu nanti diisi, kemudian nanti akan dikirimi ya link ya untuk mengisi survei ataupun angket ya, seperti itu ya. Oke, siap. Oke. Ada lagi? Monggo Bapak Ibu yang lain bisa mengajukan pertanyaan, mumpung di sini ada narasumber yang memang berkompeten. Bisa tanya ke Pak Eko terkait dengan best practice-nya gitu ya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Eko itu adalah pembiasaan berplatform RIA gitu ya. Jadi platform besar itu namanya bisa dikatakan belajar.id, kemudian belajar.id itu akan mensupport platform-platform lainnya gitu ya. Kebetulan yang muncul sekarang adalah platform Merdeka Mengajar. Tadi disampaikan bahwa kalau di belajar.id-nya masih ada kendala, maka begitu masuk di platform Merdeka Mengajarnya pasti akan ada kendala kayak gitu. Sehingga suksesi penerapan akun pembelajaran atau akun belajar.id akan jadi faktor suksesi juga di platform Merdeka Mengajar, dan juga saya yakin akan menjadi faktor untuk suksesi platform-platform lainnya. Saya yakin platform ini akan semakin membesar ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Justina, akan jadi community ya gitu ya. Jadi saling berjejaring, dan saya membayangkan ini kan betul-betul menjadi super app jika para Bapak Ibu guru atau pemangku pendidikan gitu ya, itu ya menyengkuyung bareng-bareng ya, supaya nanti ini menjadi sebuah community app gitu ya, yang menjadikan ini menjadi sebuah aplikasi atau komunitas pengguna platform yang produktif dan juga saling menginspirasi. Moga Bapak Ibu teman-teman masih ada sekitar 2 menit. Kalau misalkan ada bisa disampaikan langsung atau nanti via chat. Kalau tidak ada, kayaknya tinggal 2 menit. Saya kasih informasi Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Justina. Yes, sama-sama Pak. Yes, terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat dan tetap semangat. Sehat selalu Ibu. Saya kasih informasi dulu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tadi banyak yang ngechat gitu ya, terkait materi kita gitu ya. Kebetulan tadi saya itu akan melakukan live streaming, cuma ada kendala koneksi di tempat kami sehingga tidak masuk ke koneksinya kayak gitu. Sehingga nanti ya seluruh materi dan juga dokumentasi ya berupa rekaman akan saya share di web Digdaya gitu ya, web Digdaya. Ini yang akan menjadi jembatan kita gitu ya kepada Bapak Ibu semua terkait materi dan juga dokumentasi. Di sini di kurikulum Merdeka, di sini sudah ada materinya gitu ya. Nanti dari Bu Justina, nanti download paparan, dari Pak Eko, dari juga bisa download. Nanti rekaman kegiatan juga akan saya embed di sini seperti itu.
Sehingga pastikan saja Bapak Ibu mengisi ininya, daftar hadirnya, karena salah satu yang akan Bapak Ibu terima adalah sertifikat gitu ya, yang ini menjadi bentuk laporan kita bahwa Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi tetap saja pantengin apa yang ada di web Digdaya gitu ya, terkait agenda kita hari ini, dan juga misalkan ada kegiatan-kegiatan yang ingin dikerjakan oleh kita gitu ya, karena ini sebetulnya kelanjutan dari 2021 ya. Di 2021 kita ada diskon, tadi belum saya masukkan ke sini, diskusi online pendidikan dan juga diklat. Untuk diklat di tahun 2021 kita sudah mengerjakan sampai dengan Digdaya 4 gitu ya. Sebetulnya masih ada materi yang banyak perlu kita tindak lanjuti, tapi sampai sekarang belum. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini nanti kita bisa mengerjakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin request materi, tinggal klik request, nanti akan kita tindak lanjuti seperti itu. Mungkin itu informasi dari kami selaku penyelenggara. Mudah-mudahan nanti apa yang saya bagikan, informasi tersebut bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih pada Pak Eko, kepada Bu Justina atas sharingnya. Ini sungguh sangat berharga bagi kami, karena saya mengatakan bahwa saya masih muda Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya masuknya adalah ke penggerak gitu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah masuk ke 50 ya tadi sudah ada kanalnya sendiri. Jadi kita prinsipnya adalah tergerak, menggerakkan kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber hari ini ikut menjadi faktor penggerak bagi kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu, karena waktu kita sudah punjul 1 menit, jam 3 lebih 1 menit, tak elok kalau kita lanjutkan. Tapi terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dan umumnya bagi dunia pendidikan, terutama pada anak-anak kita yang memang masa depannya ditentukan oleh kita. Kita harus berubah karena anak-anak kita juga akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan tema-tema yang baik. Saya yang membersamai kegiatan ini dari awal akhir. Jika ada kata-kata yang salah, tindakan yang salah, mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.